Haleluya, shalom, puji Tuhan, luar biasa lawatan Tuhan kepada kita semua. Pada saat ini kita boleh bersuka cita, boleh bergembira lewat puji-pujian, di mana janji Tuhan tidak pernah tidak sampai kepada kita semua. Janji Tuhan memenuhi kehidupan kita. Setiap hari kita boleh merasakan berkat Tuhan, nafas kehidupan, umur panjang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan saat ini kita boleh bertemu dalam kemuliaan persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam ini saya akan khotbahkan masih berkaitan pemuritan. Ya. Pemuritan mendewasakan kerohanian orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi seperti Kristus. Mendewasakan, apa itu mendewasakan? Proses mendewasakan orang percaya. Orang yang sudah percaya didewasakan, artinya firman yang sudah dia tahu ditambah lagi. Ya, ditambah lagi firman itu supaya lebih tahu. Ditambah dan ditambah lagi, ditambah oleh pengkhotbah, ditambah oleh pengajar. Dan kebetulan saat ini saya sebagai pengkhotbah, berikut saya yang dimuridkan. Berikut bapak-bapak yang akan memuridkan, akan bergantian kita dimuridkan. Nah, pentingnya pemuridan itu, penting. Kenapa harus dimuridkan? Kenapa? Supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak mengeluh, tidak mudah mengeluh ketika mengalami suatu tantangan, suatu cobaan. Menjadi orang Kristen yang tidak gampang merajuk kalau mendengar khotbah yang keras. Karena memang firman itu dikatakan segala yang tertulis yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk membawa orang dalam kebenaran. Memang kadang-kadang enak kalau khotbah, berkat, mujizat, kesembuhan itu memang mengenakan. Saya senang sekali. Tetapi kalau dulu itu, kalau saya sudah dengar khotbah tentang kesombongan, tentang dosa, saya bilang apalagi yang mau disampaikan ini. Belum tentu juga pendeta itu bisa melakukan. Tetapi itulah pemuridan yang harus kita dengar untuk mendewasakan kita semua. Makin hari makin bertambah pemuridan tersebut sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus. Bisakah kita menjadi seperti Kristus? Ya, kita berpikir kita ini kan manusia biasa. Sering kita katakan kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan keterbatasan. Mana mungkin kita menjadi seperti Kristus? Apa arti itu menjadi seperti Kristus? Menjadi seperti Kristus yang pertama, hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita sudah diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena maunya Tuhan sendiri menyelamatkan kita. Karena begitu sayang Tuhan kepada kita. Tetapi bukan berarti ketika kita diselamatkan, kita tidak berbuat apa-apa. Kita tidak berbuat melaksanakan firman Tuhan. Kita dituntut hidup dalam pertobatan, itu pertama. Kedua, kita dituntut untuk hidup kudus. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Hidup kita ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup, persembahan kudus. Kekudusan dalam hal apa saja? Semua dalam hal semua. Memang kalau kudus itu kalau diartikan, artinya peka dengan dosa sekecil apapun. Ketika kita merasa berdosa, sudah buat kesalahan, cepat kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berbuat dosa, ampuni saya, tolong saya ingin melepaskan dosa ini. Nah, pertanyaannya, mampukah kita hidup kudus? Saya katakan mampu. Ya, kalau kita mengatakan kita tidak mampu, kalau kita mengatakan oh kita penuh dengan kekurangan, tidak mungkin. Tidak mungkinlah kita mau bisa hidup kudus. Ada firman mengatakan dalam Yohanes
16 ayat 13. Bisa dibuka? Coba lihat dulu. Yohanes 16 ayat 16. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Yaitu sampai di situ saja. Jadi ia akan bawa semua kita kepada kebenaran. Memang kita tidak akan mungkin kita akan berjalan sendiri. Untuk mengatur tingkah laku kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Untuk hidup kudus. Tidak mungkin. Hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu, dalam pemuritan itu, dalam pembinaan jemaat, firman dan Roh Kudus itu menjadi satu paket makanan tiap hari yang harus kita terima. Artinya harus kita baca firman itu, harus kita renungkan, harus kita lakukan setiap hari. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, dan kita akan berhasil dan sukses. Itu tersebut dalam Yosua 1 ayat 8. Nah, malam ini saya akan membawa renungan dalam Amsal. Amsal 4 ayat 23. Saya akan bawakan secara pelan-pelan khotbah ini. Tadi pagi saya bawa cepat-cepat, akhirnya ada yang kelupaan. Ya maklum, memang saya sudah purnawirawan, tetapi karena kita dididik untuk semangat, jadi saking semangatnya berbicara sampai ada yang lupa. Jadi malam ini saya akan berbicara agak pelan sedikit supaya kurang yang dilupakan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati. Dari hati, jagalah hati. Dalam tubuh manusia ini ada 3 unsur yang berperan. Pikiran, hati, mulut. Ya, pikiran, hati, dan mulut. Dan yang berpengaruh adalah hati. Kalau pikiran mengatakan, contoh misalnya, untuk anak sekolah, pikiran mengatakan, besok kamu tidak boleh terlambat, nanti dimarah oleh guru. Itu pikiran bilang, memang aturannya begitu. Tetapi hati bilang begini, tidak usah pikir, tidak usah takut. Saya takut, biar terlambat paling-paling tidak dimarah. Nah, itu dipengaruhi oleh hati. Yang kedua, ya contoh, mulut misalnya ya, untuk anak sekolah, ya disuruh mengucapkan teks Pancasila di depan misalnya. Dia yakin, tetapi di dalam hatinya, aduh banyak orang ini loh, takut saya, gugup. Nah, hatilah itu sangat mempengaruhi keberadaan manusia untuk dia beraktivitas. Makanya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati, ya kita tahu bersama, hati itu kalau dia suka, oh setengah mati. Orang mana dibilang, lebih mudah mau pele itu kuala, kasih belok ke sana itu kuala, dari mau pele hati orang. Ya, contoh mudah saja. Anak-anak pacaran, kalau orang tua bilang, janganlah pacaran di India, tapi dia bilang, oh nyanda sesuai kita pilihan itu. Contoh itu. Jadi DP hati, kalau dia bilang dia suka, susah mau halangi. Itulah kuatnya hati itu. Nah, dengan hati, ya orang juga bisa mencelakakan orang lain. Dengan rasa sentimen, ya, dengan rasa rasa benci, dia bisa mencelakakan orang lain. Itu bahaya hati. Makanya firman Tuhan mengatakan, jaga itu hati. Hati itu sangat mempengaruhi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hati itu perlu dijaga. Hati itu bisa dia semangat, bisa dia tidak semangat. Hati itu bisa dia kuat,
bisa dia tidak kuat. Dan hati itu bisa bergembira dan juga tidak bergembira. Hati yang tidak semangat artinya hati yang putus asa. Hati yang putus asa itu ya membuat orang tidak pernah akan berkembang, tidak pernah akan berhasil. Mengapa? Ketika dia mau melamar pekerjaan, saya kasih contoh, dia gagal diterima, dia putus asa. Sudah Jo, memang saya begini, so tidak mungkin saya diterima. Tuh, dia putus asa. Sudah nyuruh sama seulang. Saya waktu masuk secapa terakhir, so ketiga kali saya masuk sekolah secapa. So ketiga kali terakhir ini kalau tidak lulus ini sudah habis kesempatan. Jadi saya datang. Sampai di kantor, itu petugas AKBP Ulfa namanya. Dia bilang begini, ya Pak Vicky, kenapa baru datang? Kenapa Bu? So terlambat Pak Vicky. Jadi, so tidak bisa. Kamu so di mana teman-teman? Itu so di rumah sakit Sorongsen. Pak Vicky baru datang. Ya saya bilang, ya kalau memang ini kehendak Tuhan, ya biarlah, mau bikin bagaimana Bu? Karena saya juga tugas di perbatasan, waktu itu udah kerusuhan Poso. Saya juga Bu, bukan saya berdiam di sana, ada tugas Bu di sana. Oh begitu? Iya Bu. Tapi terlambat mau bikin bagaimana Bu? Saya bilang, ya sudahlah, saya pasrah sama Tuhan, saya baliklah. Begitu 10 meter, Pak Vicky sini. Rupanya Tuhan merubah hatinya. Karena saya bilang, ya sudahlah, saya pasrah sama Tuhan. Pak Vicky, karena itu alasan Pak Vicky ada tugas, pergi jadi di kedokteran situ, di Dokes, lapor juga bahwa Pak Vicky ada tugas. Ya, nanti bilang, silakan periksa Pak Vicky, bilang sudah dari saya. Oh puji Tuhan, saya bilang Ibu, begini saya sudah jadi perwira, maka ikutlah tes. Sudah, terus akhirnya saya lulus di sana. Nah, itu karena tidak ada perasaan putus asa. Saya pernah gagal 7 kali di Bitung, saya tinggal di Bitung Sulawesi Utara. 7 kali saya gagal pertama. Saya masuk ikut tes Akabri, dulu Akabri, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Laut, Darat, Udara, dan Kepolisian. Kita ikut tes tahun 83, sampai di Magelang. Saya pulang, tidak lulus. Kita jatuh terakhir. Masuk kedua kali lagi, cuma sampai di Manado, tidak lulus pulang. Coba lagi, orang bilang, masa juga polisi Pak Vicky? Polisi itu, coba lihat satu sersanta bisa ada motor. Waktu itu kan sampai Papa Angkatan Laut. Ngan aja ikut nganape papa so semua pensiun tidak ada motor. Ya, polisi itu bisa menabung orang, bekerja menghadapi masyarakat. Orang lain dengan TNI AL orang. Coba saya mau 1 kali masuk lagi. Masuk tahun 85 sampai di Magelang lagi. Saya Magelang. Pulang lagi. Setelah pulang, apa gini? Saya tidak putus asa. Saya cari melamar di kantor wali kota Bitung. Melamar kantor wali kota Bitung, tes. Gagal lagi, berarti sok keempat kali. Ulang melamar di kantor Bank Dagang Negara, sekarang Bank Mandiri. Tes di situ, gagal lagi, 5 kali gagal. Ulang melamar di Departemen Tenaga Kerja di Bitung. Tes, tidak lulus lagi, ke 6 kali. Ini mau jadi apa saya ini? Saya pikir, coba lagi 1 kali. Ada penerimaan di BNI, kita ada 5 orang di tes. BNI waktu itu, ya mohon maaf kalau ada orang BNI. Jadi kita tidak tes waktu itu. Jadi wakil direktur mengatakan dari wajah saudara 5 orang ini sudah dapat ditahu siapa yang akan menjadi karyawan. Saya pikir barangkali saya tidak lulus tuh. Karena sampai wajah waktu itu mau bersaing dengan tuh wanita-wanita yang dompet style. Gagah ada orang kalau dia penampilan, saya kan biasa-biasa saja. Betul tidak lulus. Sudah 7 kali. Saya pikir-pikir, kalau ada penerimaan lain saya mau masuk. Tidak mau masuk polisi. Masuk TNI AD. Calon bintara TNI AD. Melamarlah di Manado. Orang bilang, Pak, tidak ada penerimaan di sini, di Makassar. Oh iya. 1 bulan kemudian ada penerimaan polisi. Coba masuk. Begitu masuk, tak terus sampai saya pendidikan lulus.
berarti jodoh saya memang masuk polisi untuk bertemu dengan Pak Gembala, Ibu dengan jemaat. Luar biasa. Mungkin saya kalau lulus di bagian lain belum tentu saya jadi hamba Tuhan. Tapi saya jadi polisi, saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang bisa menjadi teman saya untuk membimbing saya, mendorong saya, memberikan motivasi sehingga saya bisa melayani. Nah, itulah bentuk hati yang tidak putus asa. Jadi hati yang tidak putus asa tetap semangat meskipun gagal. Oke, satu kali gagal, besok saya cari lagi. Gagal, besok cari dan cari lagi. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Itu hati yang penuh semangat. Hati yang kuat, apalagi hati yang gembira adalah obat. Nah, ketika sakit, ya ini hati yang gembira. Contoh saya, ya saya kasih contoh, ada tuh cerita di mana itu 2 Raja-Raja 20 tentang Raja Hizkia sakit. Ya, waktu itu dia divonis oleh Tuhan. Pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya sampaikan sama Hizkia bahwa sakitnya tidak akan sembuh, dia akan mati. Ini Tuhan yang vonis. Kalau kita dokter yang vonis, masih ada Tuhan. Ini Tuhan yang vonis, mau mengeluh apa lagi. Tapi Hizkia menangis dengan sangat. Dia katakan sama Tuhan, Tuhan bukankah saya sudah berbuat sesuai dengan Engkau kehendaki. Dia menangis dengan sangat. Akhirnya Tuhan pulihkan, Tuhan jawab doanya. Ketika mungkin kita pernah sakit, saya juga pernah sakit. Seolah-olah kita tidak akan sembuh. Ya. Tetapi ketika kita tidak putus asa, saya yakin janji Tuhan tidak bohong. Tuhan tidak pernah bohong dengan saya. Pasti Tuhan sembuhkan. Saya yakin. Itulah hati yang gembira adalah obat. Tetapi ketika kita sudah dipandang orang ya dengan wajah yang sedih, disitulah mungkin kita mengatakan, ya sudahlah, saya sudah berserah sama Tuhan. Ya cuma itu yang kata-kata kita so pasrah, seolah-olah tidak sembuh lagi. Coba bangkitkan tuh hati yang gembira adalah obat, pasti Tuhan sembuhkan. Bisa tampilkan foto saya itu? Ada? Ada yang foto. Nah, Bapak Ibu, tadi pagi saya memberikan kesaksian tidak lengkap. Saya kasih lihat yang lain lagi. Ada beberapa bagian. Itu tangan kanan itu. Ya ini pantai leher ini. Pantai leher. Ini tangan kiri. Jadi kayak kutil. Stop, tahan ya. Jadi ini bangka ini di sini dia. Kalau dikupas dia berair. Dan gatal sekali. Ya, gatal sekali. Dan harus berdarah baru enak. Jadi saya kalau pergi rapat mewakili bupati di Ampana, tangannya taruh di bawah begini. Malu saya Bapak Ibu. Malu sekali. Karena ini di sini. Ya. Di bagian kepala itu, di kepala itu kayak ada kutu itu yang lari gini. Ini harus begini. Harus. Teman-teman sudah maklum kalau saya rapat di kantor, sudah begini, bagare terus gatal sekali. Saya mulai berobat sama dokter ahli. Ada 5 dokter ahli, tidak sembuh. Itu uang yang saya keluarkan itu ada 20 juta lebih. Saya berobat di Palu, berobat di Manado. Bayar tiket pesawat, bayar tiket mobil. Untunglah Bapak Kapolres waktu itu bermurah hati kepada saya. Dia kasih kebijakan. Tidak sembuh juga. Sopi mandi di kolam air panas di mana itu, di Manado itu, Bukit Kasih. Sudah betul memang dia hancur. Tapi habis itu muncul lagi dia. Aduh, ganasnya terus, gatalnya minta ampun. Kalau mau tidur itu, mau terlentang salah, mau begini salah, semua sakit kepala itu. Kayak ada bisul-bisul di sini. Nah, saya mulai doa puasa. Setiap minggu doa puasa 1 hari. Tiap minggu. Selama 1 tahun. Saya minta ampun sama Tuhan. Ya, saya berlutut, wajah sampai ke lantai. Minta ampun. 1 tahun ditunggu-tunggu, belum juga datang itu kesembuhan. Tambah lagi, ulang. Terus, saya tidak putus asa. Terus berdoa. Saya menyanyi, saya ingat waktu dulu di Sukabumi tahun 2002, saya pendidikan secapa.
Saya pernah susah tidak ada uang, saya berdoa dan menyanyi kepada Tuhan. Dan 1 minggu kemudian ayah saya kirim uang sama saya 2 juta. Padahal saya tidak minta. Maka saya praktiklah waktu itu. Saya menyanyi 10 lagu tiap malam selama 1 bulan. Belum juga datang kesembuhan. Terus macam kurang nih lagu, tambah lagi itu lagu itu. Jadi 20 lagu. Terus 2 bulan, 3 bulan, kurang lagu, tambah lagi. Sampai 1 malam itu 40 lagu saya nyanyikan. Tidak juga. Nah, sudah. Jadi saya sudah berpikir bahwa saya ini orangnya egois, berdoa sendiri, tidak minta pendapat teman hamba Tuhan. Maka saya pergi dengan hamba Tuhan, minta didoakan. Juga belum sembuh waktu itu. Saya pikir-pikir apa ini yang membuat saya sakit begini. Padahal waktu itu saya sudah melayani. Saya sudah puasa, masa kena? Kalau puasa kan berarti kita dilindungi. Tetapi kenapa Tuhan izinkan saya kena? Di situ saya mulai membaca firman Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Baca semua, cari semua itu ayat-ayat yang mendatangkan kesembuhan. Baca semua. Itu cara-cara nabi-nabi dahulu yang berdoa supaya dapat jawaban Tuhan. Baca semua. Nah, akhirnya saya dapat di 2 Korintus 12 ayat 1-7. Tentang duri dalam daging diizinkan Tuhan menimpa Rasul Paulus. Dengan masuk untuk merendahkan hati Paulus supaya dia tidak sombong. Padahal Paulus ini kan penginjil. Sudah penginjil, sudah lama dia menginjil. Heran kan kita, kenapa Tuhan izinkan lagi duri dalam daging menimpa dia? Apakah Paulus belum merendah hati? Itu jadi pertanyaan. Nah, setelah saya pikir, ya analisa. Rasul Paulus ini dulu kan pembunuh para nabi-nabi, para pengikut Tuhan. Kalau orang biasa membunuh, temperamennya tinggi. Nah, ketika dia menjadi hamba Tuhan, tidak secepat itu temperamen sifatnya bisa berubah. Tapi harus diproses dulu, makanya Tuhan izinkan. Duri dalam daging dialami oleh Paulus. Dia minta Tuhan sembuhkan. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Nah, ceritanya lanjut sudah tidak ada. Tetapi kita yakin semua itu merupakan ujian. Berarti Tuhan akan jawab doanya Paulus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hati yang semangat tidak akan putus asa ketika diterpa bencana, ketika diterpa musibah. Hati yang gembira, tetap semangat sekalipun banyak masalah yang dihadapi. Nah, itulah hasil yang diharapkan oleh proses pemuritan. Supaya kita semua menjadi dewasa dalam rohani kita. Sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus. Kita bisa menjadi kekudusan. Artinya kita ada masalah, jangan cari alternatif. Ya. Jangan, ya misalnya contoh orang di luar gereja kita. Kalau mereka tidak sembuh-sembuh suka pergi dukun, apalagi di Palu itu, aduh, orang Palu itu paling suka ke situ. Ya teman saudara saya di Bitung juga paling suka ke situ. Nah itu keinginan daripada Tuhan, menjaga kekudusan. Ya, kemudian yang menjadi sama seperti Kristus. Yang kedua, ketika Kristus teraniaya, dia tidak membalas. Itulah keinginan Kristus kepada kita. Bahwa kita juga harus seperti Kristus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berikan tempat bagi Tuhan untuk berlaku murka Allah. Jadi nanti Tuhan yang balas. Itu orang ucapan syukur saja. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah boleh itu Pak? Coba Bapak orang tendang, Bapak tersinggung enggak? Dalam hati memang tersinggung, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus berubahlah sesuai dengan coba buka Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemurahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus berubah. Tidak bisa kita mempertahankan
jati diri kita sebagai orang yang selalu melakukan dosa. Harus tinggalkan dosa itu. Berbicaralah kepada Roh Kudus. Saya tidak mampu, Roh Kudus. Tidak mampu Tuhan, hanya Tuhan yang mampu. Bawalah hati saya, pikiran saya untuk bisa hidup dalam kekudusan, untuk bisa tahan terhadap tantangan, terhadap godaan, terhadap cobaan, musibah yang menimpa kami. Yang ketiga, menjadi murid Tuhan. Tuhan menginginkan kita seperti Dia, melayani, mengabarkan Injil. Nah, ini juga tidak selamanya mengabarkan Injil itu dalam situasi yang aman. Kalau di Poso ini atau di Manado ya memang mayoritas. Tapi bagi mereka yang menginjil di daerah-daerah yang bukan mayoritas, istilah mereka minoritas, mereka dapat tantangan begitu kuat. Saya pernah berkunjung di daerah perbatasan Mangkutana. Ada pendeta novel di situ, teman saya. Jadi kita ngomong-ngomong saja, ya bagus-bagus itu. Jadi bilang begini, Pak Feki, pernah ini gereja ini, so ada izinnya. Kong, dong bilang jangan dulu lanjutan pembangunan. Ya apa Pak Novel bilang? Oh, kita bilang Pak Camat, ini so ada izin kenapa mau ditahan lagi? Maksudnya apa ini, Pak? Mau dihambat pembangunan gereja ini? Kalau mau dihambat pembangunan gereja ini, saya pinjam aja di taruhan. Bukan main, luar biasa ini pertarungan iman namanya ini. Jadi itulah, saya tidak menceritakan tentang keberaniannya, tetapi itulah situasi tentang resiko kalau mengabarkan Injil di luar. Begitupun ada resiko lain di dalam rumah tangga, ya, dalam lingkungan kita. Ya, kadang-kadang istri tidak mendukung, anak tidak mendukung, keluarga tidak mendukung. Itulah tantangan. Merupakan suatu salib yang harus kita pikul. Firman berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, mengatakan tidak kepada dosa. Tidak terpengaruh dengan situasi apapun untuk berbuat dosa. Memikul salib itulah semua kesulitan yang kita hadapi, kita harus sabar. Kita harus mengasihi meskipun kita sudah dibikin susah, begitu. Ya, itulah risikonya jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian pemuritan, ya. Pemuritan memerlukan hati seorang hamba dalam pemuritannya, pembinaan warga gereja. Hati seorang hamba yaitu hati yang mau taat, hati yang mau tunduk kepada Tuhan, tidak melihat siapa, lihat Tuhan. Jangan pandang orang lain, pandang Tuhan. Nah, kenapa dalam pemuritan itu perlu hati hamba? Sebab kalau menentang tidak jadi proses pemuritan. Dalam rumah tangga istri anak bapak tidak kompak, bagaimana itu ibadah apa tuh? Ibadah rumah tangga itu mau jadi. Harus kompak. Begitu pun berjemaat. Bagaimana hamba Tuhan mau bisa muridkan kalau ya yang mendengar dia kontra, Allah. Ya, belum tentu juga mau bisa dilaksanakan. Nah, kalau sudah berbicara begitu berarti tidak memahami fungsi Roh Kudus. Makanya terimalah ketika kita mendengar firman, dimuridkan istilahnya. Terima meskipun firman itu menyinggung tentang kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ya itu memang harus kita diperbaharui. Harus dirubah, siapa lagi? Ya. Kalau di tempat lain khotbah tersebut ada yang namanya itu baku balas. Itu saya lihat bukan main. Begitu pendeta naik khotbah tentang kesombongan, begitu dia naik dia balas lagi. Tidak boleh begitu. Apa yang dikhotbah oleh hamba Tuhan itu sudah betul. Memang kita harus koreksi, kita punya diri. Kita sombong kok, kita tinggi hati, harus koreksi. Harus hidup rendah hati. Apakah kita mau menanti Tuhan kasih musibah dulu? Seperti Rasul Paulus baru kita berubah. Kan tidak seperti itu. Nah, itulah dalam pemuritan perlu hati sebagai hamba. Hati yang taat kepada Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan. Kemudian hati yang mau mengerti dengan sesama. Kalau dalam rumah tangga, dalam berjemaat ada rasa saling mengerti,
saling pengertian, itu mau ajak beribadah tidak susah, tidak ada mari Jo, mari Jo, nah saya pakai dengan inisiatif, cepat bahasa dia. Jadi ada kekompakan itu. Ya. Kemudian ketika ada halangan, ya, misalnya dalam rangka bapak-bapak atau ibu-ibu ingin membuat mesbah doa di rumah atau bukan di kelompok, tapi ada yang tidak setuju, ya, janganlah cepat emosi. Nah, inilah hati sebagai hamba, jangan cepat emosi. Berdoalah kepada Tuhan, sabar, supaya kegiatan pemuritan, pembinaan itu berkelanjutan. Ya, ini pemuritan ini baru saya dengar tahun ini, tahun lalu Pak ya, dicetuskan oleh Pak Gembala. Kalau di gereja-gereja lain di Palu DP nama pembinaan warga gereja. Harus dibina terus. Karena tidak sedikit anak muda itu jatuh ke dalam narkoba. Tidak sedikit anak muda itu jatuh dalam percabulan. Tidak sedikit anak muda itu jatuh dalam pergaulan premanisme. Ya. Dikatakan tadi, muliakanlah Tuhan. Persembahkanlah hidupmu yang kudus berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat ya di mana-mana ada orang jaga batato. Nah, batato. Saya bilang sampai anak, berani batato ini, saya ancam begitu. Kamu kalau tidak bisa papa bilang dengan baik-baik, papa tumbuh kamu, biar kamu besar. Saya bilang begini, itu tubuhmu gunakan untuk muliakan Tuhan, bukan untuk ditato-tato. Dan sebagai anak Tuhan harus hindari itu, jangan terpengaruh dengan kebiasaan buruk itu. Kita bisa tanya sama dokter, kalau sudah bertato tidak bisa berdonor darah lagi itu. Kalau sudah bertato, tidak bisa berdonor. Saya tanya sama dokter, jadi janganlah tubuh kita ini diberikan tato. Tato bukan cuma laki-laki, perempuan juga diabetes ya. Di mana tempat yang mulus-mulus itu ditato. Mungkin supaya orang lihat, oh ini. Tidak puas dengan kegantengan yang Tuhan berikan. Tidak puas dengan kecantikan yang Tuhan berikan, tato di sini. Ditato semua. Itu tidak memuliakan Tuhan. Nah, para anak-anak muda, supaya ini diingat baik-baik. Jangan ditato itu badan, jangan ikut-ikutan. Itu tidak memuliakan Tuhan. Itu tidak kita membuat diri kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Ya ada itu pendeta jalanan itu saya dengar itu sudah bertato, baru dia bertobat. Nah itu lain persoalan. Dia memang dari lembah kenistaan ya, lembah dosa, dia sudah bertato, baru dia bertobat, sudah jadi memang. Tapi kita yang sudah tahu hal itu, janganlah kita lakukan. Berikut, hati ini harus dijaga. Dijaga pakai apa? Tentu dijaga, diisi dengan firman Tuhan. Bagaimana supaya firman Tuhan itu masuk? Ya bukalah hati kita, harus membuka. Meminta kepada Roh Kudus, kepada Tuhan, masuk dalam hati saya. Tundurlah hati saya yang egois ini. Robalah hati saya yang egois ini, yang tinggi hati. Robalah hati saya yang suka mendendam. Robalah hati saya yang tidak mau berdamai. Robalah hati saya yang tidak mau bekerja sama. Robalah hati saya yang jarang pergi ke kebaktian. Robalah hati saya yang jarang baca Alkitab. Robalah hati saya untuk menjadi orang yang rindu untuk beribadah. Orang yang rindu untuk berdoa. Robalah hati saya supaya saya tidak bosan untuk berdoa. Karena kadang-kadang juga bosan. Makanya saya bilang sama istri saya, mintalah kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, berikanlah hati yang rindu untuk berdoa. Supaya jangan timbul rasa bosan. Apalagi kalau ya kita orang kan 5 orang Pak Gembala. Antri satu doa, panjang. Saya tutup dengan doa Bapa kami supaya tidak tidur. Terakhir ucapkan doa Bapa kami. Begitu tekniknya. Supaya jangan tidur, dengar semua. Ya harus seperti itu. Supaya kondisi rumah tangga kita, istri anak dapat terkontrol.
Tidak mudah mereka tergoda dengan pergaulan bebas. Tidak mudah juga kita sebagai orang tua terikut dengan pergaulan negatif orang tua. Karena ini pernah ada yang pensiun bukan mencari Tuhan, malah ya macam-macam ini orang pensiun, mungkin ada yang tahu. Kalau di HP itu gambar-gambar porno, ya. Meskipun saya sudah berusaha kirim khotbah, ini jaga kirim khotbah. Belum mempan juga, dia masih tampil kirim lagi khotbah. Dia masih lagi, sudah, enggak apa-apa. Saya doakan saja. Nah itu. Jadi sebagai orang tua jangan terpengaruh dengan kebiasaan buruk itu. Karena kita menjadi contoh anak-anak. Berikutnya. Pemuritan, baca Alkitab dulu, pakai kacamata dulu. Pemuritan mendewasa, pemuritan mendewasa setiap orang percaya untuk menjadi sama-sama seperti Kristus, sudah saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian dalam pemuritan itu atau pembinaan itu, yang harus lebih utamakan itu rasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita akan banyak menghadapi tantangan, baik di pribadi, rumah maupun berjemaat. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Saya khotbah di BNN itu orang teman-teman pemata melotot sama saya ini. Saya kenapa melotot sama orang pemata sama saya ini? Saya bilang mengucap syukur dalam segala. Biar orang aniaya mengucap syukur, rumah haga begini. Tante dalam hati, mampukah kau begitu? Coba kau orang pukul kalau mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah kasih biar ke orang. Tidak apa-apa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, biar dia pukul tangkis, ya terima kasih Tuhan. Jangan lanjutkan. Ya, kira-kira seperti itu. Mengucap syukur walaupun kita ditipu orang. Karena pasti Tuhan akan mengembalikan kehilangan kita. Ya. Nah ini mengucap syukur ini Rasul Paulus katakan sama jemaat di Tesalonika. Karena mereka merasakan tekanan penganiayaan dari orang Yahudi ketika mereka menerima ajaran Rasul. Ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan mengucap syukur saja. Jangan membalas, tetap mengucap syukur. Nah bersama dengan itu ya Rasul Paulus memberikan penghiburan kepada mereka. Bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Ya. Sekalipun nanti mungkin mereka akan mengalami kematian. Bahwa apa yang mereka lakukan itu akan mendapat hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Artinya ketika mereka meninggal, maka mereka akan dibangkitkan ketika pada bunyi nafiri terakhir. Mari kita baca dalam 1 Timotius pasal 5. Ulangi 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika 4. Itu Roma 12 ayat 2. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Ayat 16. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lanjut. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Itu perkataan Rasul Paulus untuk menghibur jemaat di Tesalonika. Karena mereka yang menderita di bawah tekanan orang Yahudi waktu itu. Nah, tentu kehidupan kita kan tidak seperti mereka di bawah tekanan. Namun kita boleh merasakan tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita.
Apakah tekanan keinginan kita sendiri? Apakah tekanan dalam rumah tangga kita? Atau tekanan dalam pergaulan kita? Atau tekanan dalam usaha kita? Tekanan dalam pekerjaan kita? Tekanan dalam kesehatan kita? Mungkin ada yang sakit tapi belum sembuh-sembuh. Itu tekanan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika dengan penghiburan tadi, kita pun juga, kita akan diangkat juga, akan bertemu dengan Tuhan di angkasa, akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan pertemuan di udara. Nah, khotbah saya lambatkan. Saya menjaga jangan sampai terlupa. Saya mau semangat seperti tadi pagi, tapi saya evaluasi, jangan nanti ada yang kelupa. Terakhir ya, mari kita evaluasi. Segala firman yang kita baca, kita dengar, baik itu di rumah, di tempat ibadah, di mana saja, kita evaluasi sudah sejauh mana, ya, sudah sejauh mana perjuangan kita untuk merubah kelakuan kita, untuk taat kepada Tuhan. Sudah sejauh mana kita mau taat kepada Tuhan dalam mesbah doa yang ada. Sudah sejauh mana perjuangan kita agar supaya roh Tuhan itu bekerja dalam hati kita, pikiran kita. Supaya melalui tindakan kita ada roh lemah lembut, ada mengasihi, ya, ada tolong menolong, ada mengampuni. Apakah kita sudah merasakan itu? Kalau belum merasakan itu, apa hambatannya? Jangan lupa berdoa. Mintalah kepada Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus itu membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Boleh orang mengatakan kita tidak sempurna, bos. Boleh, terserah. Karena dia belum baca. Coba baca itu. Masakan tidak mungkin? Itu pasti mungkin. Bagi manusia tidak mungkin. Bagi Tuhan itu mungkin.